Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Hafid Al-Ansyari dengan NIM 418235151. Di sini saya akan memaparkan mengenai model komunikasi massa dalam perspektif sosiologi. Berikut pemaparan 4 model komunikasi massa yang memiliki sangkut paut sosiologi yang kuat. Yang pertama, ada model jarum hipodemik. Model jarum hipodemik pada hakikatnya adalah model komunikasi satu arah berdasarkan anggapan bahwa media massa memiliki pengaruh langsung, segera, dan sangat menentukan terhadap khalayak komunikan. Media massa merupakan gambaran jarum raksasa yang menyuntik khalayak komunikan yang pasif. Media massa yang sangat berpengaruh pada memaksakan kehendaknya pada khalayak komunikan yang sama sekali tidak berusaha untuk mencoba berpikir lain. Khalayak komunikan yang otomatis terikat pada media massa tetapi tidak terikat kepada kelompoknya. Secara teoritis, model jarum hipodemik dewasa ini sudah selakunya dikubur dalam-dalam. Secara praktis, pada beberapa tempat, beberapa kelompok serta lapisan masyarakat, bahkan pada sebagian elit pejabat dan birokrat, model jarum hipodemik masih dijadikan suatu rujukan. Yang kedua, ada model komunikasi satu tahap. Model komunikasi satu tahap mengakui bahwa tidak semua media memiliki kekuatan pengaruh yang sama. Model komunikasi satu tahap memperhitungkan peranan selektivitas sebagai faktor yang menentukan penerimaan khalayak komunikan. Pada model ini, tidak ditemukan hierarki, media perantara atau pihak ketiga untuk menyampaikan pesan-pesan komunikasi dari komunikator kepada khalayak komunikan. Yang ketiga, ada model komunikasi dua tahap. Model komunikasi dua tahap ini membantu kita dalam menempatkan perhatian pada peranan media massa yang dihubungkan dengan komunikasi antar pribadi. Model ini memandang khalayak sebagai individu-individu yang berinteraksi dalam perspektif sosiologi. Model komunikasi dua tahap mengkonsumsikan proses interaksi sosial yang cukup pekat antara pihak yang terlibat dalam komunikasi. Pemuka pendapat diasumsikan sebagai individu atau kelompok yang memperoleh terapan tinggi media massa. Pemuka pendapat juga diasumsikan sebagai individu yang memiliki status sosial tinggi dalam struktur sosial masyarakat setempat. Pemuka pendapat inilah yang kemudian melakukan apa yang disebut dalam sosiologi sebagai kontak sosial dan komunikasi. Kontak primer terjadi apabila yang mengadakan hubungan langsung bertemu dan bertatap muka. Dan yang terakhir, yang keempat, ada model komunikasi banyak tahap. Isi pesan yang disampaikan apakah berkenan bagi khalayak atau melibatkan kepentingan khalayak. Apakah cara penyampaian menarik perhatian khalayak? Model ini secara sosiologi menunjukkan pola interaksi, pola interaktif sosial yang variatif dan dinamis, diagonal dan horizontal yang dapat dijadikan pilihan dalam proses komunikasi primer atau sekunder. Dinamis karena khalayak bersikap aktif, tidak dalam posisi menuju atau menjadi objek dari suatu proses komunikasi. Secara sosiologis, fenomena ini menunjukkan pola kemajemukan yang terdapat dalam masyarakat. Pada kebudayaan modern, orang diberi peluang dan diberi kesempatan selebar-lebarnya untuk menentukan pilihan serta tata cara berinteraksi satu sama lain. Hanya dengan cara demikian, orang akan dapat menjauh dari friksi dan konflik. Sosiologi mengajarkan dalam proses interaksi sosial, orang harus menghindari konflik dan mendekatkan diri ke arah konsensus untuk mencapai harmoni yang diinginkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Saya Muhammad Hafid Al-Ansyari izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.